sela-sela perbincangan saya dengan Presiden Prabowo, ada hal yang begitu sentimental bagi dirinya ketika saya menyinggung sosok ibu. Dora Mari Sigar, sosok nama yang melahirkan Presiden Prabowo. Dari jawabannya, Pak Prabowo menunjukkan kesan yang sungguh-sungguh mencintai sosok ibu. Bahkan lebih dari itu, ia juga mengungkap betapa setiap prajurit di tanah air adalah sosok yang tidak akan pernah melupakan sosok ibu. Karena sosok ibu, sosok yang paling penting bagi seorang prajurit. Tapi bicara soal orang yang berjasa di hidup Pak Prabowo, ada satu sosok sebetulnya yang belum banyak diketahui publik, dan Pak Prabowo sangat sentimental untuk urusan ini, seorang ibu. Ya, saya kira semua orang pasti akan selalu ingat ibunya, saya kira. Cerita sedikit. Karena kita memang yang besar kita kan sebenarnya ibu, bapak ya juga, tapi bapak kan banyak nggak di rumah. Saya kira itu suatu sentimen manusiawi ya, kemana-mana saja saya kira begitu. Betul ya, Pak. Ya. Dan apa barangkali Pak story yang belum pernah didengar? Ada lucu ya, tentara itu kadang-kadang umpamanya menghadapi bahaya, kaget, atau terjun, tiba-tiba sesuatu terjadi, atau ada ledakan, dikaget, panik. Sering itu saya perhatikan kalau anak-anak, kalau tentara itu, kalau lagi kaget atau panik atau menghadapi, yang diteriak apa? Mama. Masa? Yang diingat ibunya, yang diteriak mama. Oh iya, Pak ya. Artinya apa Pak itu, Pak? Ya artinya kita kan pasti hubungan sama ibu kita kan 9 bulan kita dalam kandungan ibu, gimana sih? Jadi kan bener nggak? Jadi hubungan emosional itu saya kira itu salah satu. Iya Pak. Itu yang kemudian membuat Pak Prabowo kemarin nyanyi lagu Sio Mama ketika kunjungan ke Washington DC. Ya, Sio Mama itu banyak tradisi tentara. Itu yang pertama, antara lain yang populerkan itu antara lain Pak Wismoyo, Jenderal Wismoyo Arisunandar. Beliau sering operasi di Indonesia Timur, di Papua, di mana ya, beliau terkesan. Dan salah satu lagu favorit beliau itu Sio Mama. Tapi kita kan juga prajurit itu pasti ingat ibunya kan, jadi memang jadi populer di kita. Pak Prabowo, kita bicara soal kesibukan Pak Prabowo sebagai seorang menteri, kita sudah ikutin terus Pak. Tapi ini sedikit saja Pak, bisa cerita lebih dari 30 tahun Bapak membina pencak silat Pak. Ini kaitannya dengan kearifan lokal kita sebagai satu bangsa yang melestarikan bela diri. Sebegitu cintanya Bapak sama silat ya Pak? Iya memang ya, pertama ya waktu saya muda, tentunya umur belasan tahun itu ya, terus aja zaman itu ya namanya anak laki-laki sering berkelahi. Termasuk Pak Prabowo juga? Sering berkelahi. Dan pada saat itu, usia-usia itu kita tuh ya tidak mau kalah kalau berkelahi. Ya, jadi kita cari ilmu, kita belajar ilmu. Jadi kita dengar, oh di sini ada guru silat yang hebat, kita cari. Di sini ada, kita cari. Kadang-kadang kita ketemu teman cerita, aku tahu nih ada guru pencak silat yang hebat, ada ini. Di mana? Ayo ajak saya. Jadi dari situlah saya dalami dari umur muda. Tapi pencak silat itu kan tradisi bangsa. Bapak saya juga pesilat, Pak Sumitro pesilat. Kakek saya Pak Margono. Pak Margono itu salah satu pendiri dari Setia Hati, perguruan yang sangat terkenal di Jawa Timur. Betul. Setia Hati. Sekarang udah ada aliran-alirannya, ada Setia Hati, Teratai, Setia Hati ini. Tapi dulu Setia Hati, yang saya salah satu pendiri. Tapi saya kira itu wajar kalau di negara barat belajar boxing. Ya.
Kalau di Jepang judo, karate, di Korea taekwondo, di Tiongkok Shaolin, wushu. Itu kan anak muda kan harus bisa bela diri. Iya. Jadi, di situ sebetulnya lucu-lucu. Jadi dulu kalau saya masih muda diajak ya ikut, saya hadir umpamanya latihan-latihan itu pencak silat malam-malam biasanya. Datang kita lihat, kemudian ada guru-gurunya kan ngelatih. Betul. Salah satu guru waktu itu saya lihat, saya minta tolong kasih tahu gurunya, boleh nggak saya nyerang dia? Karena saya lihat kan banyak murid-muridnya nyerang dia. Betul. Dan selalu murid-muridnya terpental. Saya pikir ini apa rekayasa, ya kan? Rekayasa atau loyal ke guru. Saya belum jadi murid. Oke. Saya nanya izin, terus kasih tahu guru, saya mau nyerang dia, saya mau coba. Oh, berani-beraninya, Pak. Kemudian gurunya bilang, silakan, saya serang dia. Terpental saya. Habis itu saya berdiri. Saya tidak mau berhenti. Saya nyerang dia lagi. Terpental lebih jauh lagi. Akhirnya saya bilang ke teman saya, tolong kasih tahu gurunya, boleh nggak saya jadi murid? Jadi itu riwayatnya begitu. Jadi memang repotnya guru-guru yang hebat itu selalu diuji oleh calon-calon murid. Wow. Kalau kalah baru mereka mau belajar. Jadi dulu kita punya guru-guru hebat-hebat semua. Saya nggak tahu sekarang mungkin banyak yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan mudah-mudahan ajaran-ajaran mereka diteruskan. Saya dengar Pak Prabowo juga sempat menguasai jurus itu ya Pak, jurus kontak badan atau apa itu istilahnya? Waktu muda. Waktu muda ya Pak. Luar biasa. Waktu muda itu. Luar biasa. Jadi sebetulnya kita minta Pak Prabowo memberikan solusi atas kegelisahan publik Pak, yang saat ini perdebatannya dari tahun ke tahun masih itu aja Pak. Ini hal yang remeh-temeh sebetulnya Pak Prabowo. Jadi nggak apa-apa ya Pak, ditanyakan ke Bapak ya Pak. Ini preferensi aja Pak. Jadi kalau Pak Prabowo, bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Diaduk. Diaduk Pak ya? Tim yang diaduk Pak ya? Lebih enak diaduk ya Pak? Kalau saya. Iya Pak, campur kecap, campur sambal dan lain sebagainya. Oke, soto nasinya dicampur atau dipisah? Kalau saya dicampur. Dicampur Pak? Ya, lebih mantap gitu. Lebih mantap ya Pak? Sate pakai lontong atau pakai nasi? Lontong. Pakai lontong Pak Sate ya? pakai lontong dong. Iya dong. Waduh. Iya. Lontong atau ketupat, pokoknya harus lontong atau ketupat. Nah, kopi susu atau kopi hitam? Kopi susu. Kopi susu ya Pak ya. Nah, jelas lah Pak, yang lebih light ya Pak ya. Iya. Oke. Pilih rakyat atau partai Pak? Rakyat dong, selalu. Jadi apa Prabowo Subianto? Tanpa rakyat, untuk apa ada partai? Partai adalah untuk rakyat. Itu dia kesimpulan dari apa yang kita bicarakan semua ini Pak. Iya. Terima kasih, Terima kasih. Bapak Prabowo Subianto sudah hadir berbincang. Terima kasih, Matur Nuwun. Ini Anda yang pertama wawancara saya di sini. Luar biasa. Terima kasih Mirsa sudah menyaksikan wawancara ini. Saya Abraham Silaban pamit. Sampai jumpa. Terima kasih. Luar biasa Pak. Terima kasih. Saya hormat saya Pak.